Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, salam sehat ya. Baik, hari ini saya secara khusus akan menjelaskan tentang faktor, faktorisasi, faktor prima, dan faktor persekutuan terbesar yang biasa dikenal dengan FPB. Baik, mari kita mulai. Semoga apa yang saya jelaskan di sini bisa kalian pahami dengan baik. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, di mana di sini soalnya adalah faktor dari 20. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita tulis ya. Nah, ini artinya angka berapa saja yang bisa dikali dan menghasilkan 20. 20. Kalau 2, 10. 3, nggak ada perkalian 3 yang hasil 20. Kalau 4, 5. Nah, 6, 7, 8 itu nggak ada. Artinya nggak bisa yang dikali dan menghasilkan 20. Maka faktor dari 20 gimana? Tinggal kita tulis 1 semuanya, 2, 4, 5, 10, dan yang terakhir adalah 20. Jadi cuman seperti itu untuk mencari faktor. Coba yang kedua, 32. Nah, pertama 1, 32. Yang berikutnya 2, 16. Berikutnya 4 kali 8. Kenapa 3 enggak ada, Pak? Karena 32 dibagi 3 itu enggak bisa. Bisa tapi koma ya. Berarti gimana? Berarti faktornya tinggal kita tulis 1, 2, 4, 8, 16. Yang terakhir 30, 32. Inilah jawabannya. Nah, gimana untuk faktor? Gampang? Gampang ya. Berikutnya kita masuk ke materi faktorisasi. Nah, apa bedanya Pak faktor sama faktorisasi? Mari kita lihat. Di sini soalnya adalah faktorisasi dari 18. Kita tentukan hasilnya. Pertama, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Sekarang yang kita lihat itu 9-nya. 9 apakah bisa dibagi 2? Tidak, biasanya dibagi 3. 3 bagi 3, 9 bagi 3, 3. Sekarang kita lihat itu 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Maka faktorisasinya itu adalah ini. Gimana cara menulisnya? Berarti faktorisasinya adalah 2 kali 3 kali 3. Karena 3-nya ada 2, berarti kita tulisnya 2 kali 3 pangkat 2. Inilah hasil akhirnya. Oke? Bisa paham? Berikutnya, soal berikutnya, faktorisasi dari 24. Kita tulis 24 dibagi oleh 2. 12. Sekarang 12 dibagi 2, yaitu 6. Sekarang 6 dibagi 2, 3. 3 kan tidak bisa dibagi 2, kita bagi aja 3 ya, yaitu sisa 1. Maka faktorisasinya tinggal perkalian dari ini. Berarti gimana Pak? 2 kali 2 kali 2 kali 3. Karena 2-nya ada 3, maka kita tulis itu 2 pangkat 3 dikali 3. Ini dia hasil akhirnya. Nah, kalau ditanya, Pak, kenapa harus dibagi 2? Iya, jadi baginya itu dari bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Kalau nggak bisa dibagi 2, bagi 3. Kalau nggak bisa lagi, bagi 5. Baik, itu tentang faktorisasi. Semoga kalian bisa pahami dengan baik. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu faktor prima. Nah, tadi pertama faktor, sekarang tadi faktorisasi, sekarang faktor prima. Gimana caranya, Pak? Hampir sama ya. Nah, gimana cara menentukannya? Jadi kita bagi ya, 16 dibagi. Nah, bilangan prima itu kan, bilangan prima itu saya tulis di sini ya. 2, 3, 5, 7, terus 11 dan seterusnya. Berarti kita bagi bilangan 16 ini dengan bilangan prima. Kita coba dibagi 2, hasilnya 8, ya kan? Nah, sekarang 8 masih bisa dibagi? Bisa. 8 dibagi berapa lagi? 8 dibagi 2 lagi, yaitu 4. Terus dibagi 2 lagi, yaitu 2. Dibagi 2 lagi, yaitu 1. Berarti faktor primanya berapa? Kan di sini 2 semua. Maka faktor primanya adalah 2. Ya, karena nggak ada 3-nya, nggak ada 5-nya, nggak ada 7-nya. Berarti faktor prima dari 16 itu berapa, Pak? Yaitu jawabannya 2, meskipun 2-nya ada 4 ya. Baik, sekarang kita masuk ke
soal berikutnya, faktor prima dari 40. Kita coba hitung. Pertama, 40 dibagi 2. Karena 2 bilangan prima ya, jawabannya 20. 20 dibagi 2, jawabannya 10. 10 dibagi 2, jawabannya 5. Nah, sekarang 5 dibagi 5, 1. Yang kita lihat itu angka di bagian sini saja. Berarti faktor primanya berapa, Pak? Yaitu 2 dan 5. Ya. Meskipun 2-nya ada 3, tulisnya 1 saja, yaitu 2 dan 5. Itu tentang faktor prima. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. Saya punya cara khusus untuk mencari FPB. Caranya gimana? Kita tulis 16 dan 30, 32. Kita bagi. Ini menggunakan cara tabel biasanya ya. Nah, karena kalau FPB itu intinya dua-duanya bisa dibagi angka yang sama. Boleh nggak langsung angka besar? Boleh. Tidak harus bilangan prima. Jadi saya langsung di sini 16. 16 dibagi 16, 1. Di sini 2. Nah, angka 1 dan 2 ini kan tidak bisa lagi dibagi angka yang sama. Maka FPB-nya cukup 16. Maka jawabannya adalah 16. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya FPB dari 6, 18 dan 24. Jadi kita tentukan FPB-nya ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, boleh nggak saya baginya dari 2? Boleh. Misalnya kamu baginya dari 2 dulu boleh. Misalkan 2, 6 dibagi 2, 3. 18 bagi 2, 9. Terus 24 dibagi 2, 12. Nah, kita lihat sekarang nih ada 3, 9, dan 12. Kira-kira angka berapa yang bisa dibagi oleh tiga-tiganya? Harus tiga-tiganya. Jawabannya angka 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3, 4. Nah, sekarang dari angka 1, 3, dan 4 tidak bisa lagi dibagi oleh angka yang sama. Maka FPB-nya ini tinggal 2 kali 3 sama dengan 6. Itu FPB-nya. Nah, kalau kamu mau langsung misalnya 6, 18, 24. Misalnya ini contoh aja ya. Misalnya kamu mau langsung nih, enggak dari 2 dulu. Kamu langsung bagi 6. 6 bagi 6, 1. 18 bagi 6, 3. 24 bagi 6, 4. Dari 4, 3 dan 1 tidak bisa lagi dibagi angka yang sama. Maka FPB-nya berapa? FPB-nya 6. Simpel kan cara mencari FPB? Nah, saya yakin kalian bisa ya. Tinggal kalau misalkan masih bingung, tinggal mundur lagi nih videonya, baru tonton lagi. Baik, kita cek apakah masih ada contoh soal lainnya. Nah, di sini ada 4 angka. Tadi kan cuma 3 ya sama 2. Sekarang 4 angka. Gimana caranya? Hampir sama. 10, 15, 25, 40. Nah, intinya di FPB ini adalah sama-sama dibagi oleh angka yang sama. Bagaimana kalau salah satunya nggak bisa dibagi? Jangan dibagi. Jangan pakai angka itu. Maka di sini Pak Boni mau langsung 5. 10 bagi 5, 2. 15 bagi 5, 3. 25 bagi 5, 5. 40 bagi 5, 8. Nah, sekarang dari 2, 3, 5, dan 8 tidak ada angka yang bisa dibagi oleh 4-4-nya. Kalau 2 dan 8 bisa, tapi 3 dan 5 itu nggak bisa. Karena nggak bisa, maka FPB-nya adalah 5. Ini jawabannya. Gimana? Simpel kan untuk mencari FPB? Baik, untuk menguji pemahaman kalian, saya yakin biar kalian tambah wawasannya ya. Ini ada sebuah latihan soal. Silakan dikerjakan ya. Nanti untuk hasilnya silakan ditulis di kolom komentar. FPB dari yang pertama ya. Yang pertama 7, 21, 3, 5. Yang B 2 aja ya. 8, 20 dan 8, 20 dan 20, 24. Oke, silakan kalian kerjakan. Semoga bisa ya. Saya yakin bisa ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian.